Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Sudah kita ketahui kalau memang Manchester United ini akan tanpa Bruno Fernandes ya di pertandingan sekitar sebulan ke depan. Belum ada informasi yang pasti, artinya yang resmi, sampai kapan Bruno Fernandes ini akan absen dari Manchester United, karena kemungkinan besar memang ada permasalahan dengan hamstring. Ini salah satu kemungkinannya, dan ini akan membuat Manchester United harus tampil dengan solusi lainnya tanpa kaptennya. Dan bagi beberapa fans, ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang terlalu mengkhawatirkan, katakanlah seperti itu. Walaupun kalau menurut gua dan sekitar, kalau tidak salah ada sekitar 80% fans yang ikut live ngobrol live ya, live commentary pada saat itu menyampaikan pendapat kalau ini mengkhawatirkan bagi Manchester United. Gue sudah bahas di video sebelumnya tentang mungkin ada beberapa solusi, katakanlah seperti itu ya, terkait dengan situasi Bruno Fernandes ini. Tapi masih dinantikan juga apakah Manchester United misalnya akan bergerak di bursa transfer musim panas. Ini juga akan ada update-nya selanjutnya. Tapi ada informasi yang ingin gue bahas dari berbagai sumber ini ya, terkait dengan absennya Bruno Fernandes. Dari Samuel Luhrs The Sun, bahwa Manchester United ini punya kemungkinan sebulan tanpa Bruno Fernandes, dan jadwal yang Manchester United ini akan lalui tanpa sang kapten, yaitu adalah ketika menghadapi Newcastle, ketika menghadapi Wolverhampton, ketika menghadapi Leeds, Derby of Roses ya, menghadapi Burnley, Brighton, ini di Piala FA, dan ketika Derby of Manchester di Old Trafford menghadapi Manchester City. Dan ada kemungkinan, karena setelah menghadapi Manchester City di akhir bulan Januari, Manchester United akan tandang ke Emirates. Jadi memang jadwal di akhir Januari ini Manchester United harus menghadapi Manchester City, dan setelahnya menghadapi Arsenal di Emirates di London. Ini laga yang ada kemungkinan akan dijalani tanpa Bruno Fernandes. Manchester United sendiri ini sangat khawatir ya. Jadi seperti gue katakan tadi, ada beberapa fans mungkin yang menganggap ini biasa-biasa saja, tapi ternyata klub ini mereka sangat khawatir karena tanpa Bruno Fernandes ini bisa bahkan sampai ke Derby of Manchester tanpa sang kapten, dan ini sangat mengkhawatirkan klub. Bagaimana ya, dia terlihat memang tertatih-tatih di hari Senin. Di hari Senin petang ya, ini hari Senin malam, tentu saja ini setelah pertandingan, sehari setelah pertandingan. Jadi sempat ada yang melihat bagaimana Bruno Fernandes ini keluar bersama teman-temannya, dan memang ada situasi yang tidak sama ya, artinya agak kesulitan mungkin dalam bergerak dan lain-lain. Jadi ini situasi tanpa Bruno Fernandes, dan sampai saat ini karena situasi dengan gelandang dari Manchester United sendiri pun juga tidak pasti, dalam arti Kobbie Mainoo ya. Ini juga mungkin akan ada pengaruhnya, apakah Kobbie Mainoo akan diperbolehkan untuk lepas di bulan Januari ini ataukah tidak. Ugarte belum menunjukkan performa yang meyakinkan. Lisandro Martinez sempat dipilih sebagai opsi ketika menghadapi Aston Villa, tapi apakah ini juga akan diteruskan di pertandingan-pertandingan selanjutnya? Ini tentu saja hal yang juga menarik ya. Tapi sekali lagi bahwa ya, menurut gue ini bukan hal yang biasa bagi Manchester United tampil tanpa Bruno Fernandes. Ada hal yang juga tidak bisa terbantahkan ya, bagaimana Bruno Fernandes ini selalu
ya gue bisa bilang selalu atau mayoritas selalu ada, bahkan semenjak Ruben Amorim ini hadir di Manchester United. Bayangkan, Ruben Amorim datang dengan sistem permainan yang baru, dengan formasi yang baru juga, dengan fungsi yang sebenarnya baru untuk beberapa pemain, termasuk juga untuk Bruno Fernandes. Tapi dia bisa memerankan peran barunya itu menurut gue dengan baik. Gue tidak berkata seperti ini dengan omong kosong saja, katakanlah seperti itu ya. Bagaimana memang atribut-atribut, data, statistik, kontribusi dari Bruno Fernandes tetap menempati yang tertinggi di Manchester United. Faktanya demikian. Bahkan ada banyak juga informasi, ada banyak pendapat ya yang akhirnya berkesimpulan kalau tanpa Bruno Fernandes mungkin Manchester United di musim lalu bisa jadi justru lebih jauh dibanding peringkat ke-15. Walaupun mungkin ini belum tentu semua sepakat ya, karena nanti gue akan kesana juga. Ya, Bruno Fernandes ini tadi disebutkan ya oleh Samuel Lukhurs di sumber yang lain, ini gue ambil kutipannya, bahwa akan absen di beberapa pertandingan tersebut. Dan ini disebutkan ya bisa jadi masa terpanjang Manchester United tanpa Bruno Fernandes semenjak dia hadir di klub ini. Ini situasi yang tentu saja juga tidak biasa. Bruno Fernandes terlihat agak terpincang-pincang di hari Senin malam ya. Ada beberapa saksi mata ketika dia ini keluar bersama dengan teman-temannya. Dan ini menimbulkan spekulasi betul, bisa jadi ya ini memang bukan cedera ringan, ini bukan cedera yang hanya absen 1-2 pertandingan, bisa jadi lebih, tapi ini juga sudah banyak diantisipasi oleh misalnya kabar-kabar dari sumber media lainnya. Yang jelas ini akan merupakan sebuah kehilangan. Dan yang menarik juga menurut gua bagaimana reaksi fans ya, karena berbagai komentar misalnya masih cukup banyak yang mengkhawatirkan. Nah, yang gua ingin angkat di video kali ini nih sebagai contoh bahwa ada nih misalnya ya beberapa nih, by the way terima kasih komentarnya ya, ini cukup konsisten ini berkomentar tentang Bruno Fernandes di manapun atau di tentang video apapun. Mungkin Sobat Football nanti juga bisa memberikan penilaiannya ya. Kalau menurut gua komentar-komentar seperti ini, komentar-komentar yang pastinya berbeda dengan gua. Dan gue nggak masalah, gue respect ya, tapi tentu saja bisa dong ya diberikan penilaian kira-kira komentarnya seperti apa. Gue tahu mungkin ada juga yang beberapa yang berkomentar, bang, komentar-komentar seperti ini nggak usah dibahas, nggak usah diangkat. Oh nggak apa-apa, tapi gue juga ingin perlihatkan gitu bahwa masih ada yang seperti ini, misalnya mengatakan Bruno ini si paling-paling, harusnya tidak ngaruh ditinggal beberapa pemain. Ini malah sok-sokan lumpuh tuh kapten. Masya Allah, sampai dikatakan lumpuh, coba bayangkan ya. Harusnya tidak ngaruh ditinggal beberapa pemain. Jadi mungkin ada indikasi yang mengarah ya, karena Manchester United ini ditinggal oleh beberapa pemain karena AFCON, maka ya Bruno ini pura-pura lumpuh gitu. Ini gua nggak bisa komentar lebih jauh lagi. Ditinggal AFCON langsung pura-pura cedera, padahal 6 tahun gak pernah cedera, kapten pengecut. Jadi indikasinya adalah dari komentar ini mengatakan Bruno ini pura-pura cedera ya. Ini coba Sobat Football United beri penilaian lah ya. Gua mungkin ada beberapa yang mengatakan bang gak usah dibahas komentar-komentar kayak gini, gak penting. Gak apa-apa, gue justru ingin juga dengar pendapat dari Sobat Football United di kolom komentar aja ya. Ini bagaimana nih, apakah ini komentar bagus, komentar tidak bagus, silahkan drop ya. Lalu tukar Bruno 50 juta daripada dipelihara 6 tahun bikin rusak tim. Jadi 6 tahun Manchester United dengan Bruno Fernandes ini apakah timnya jadi rusak atau seperti apa? Padahal kita tahu sendiri ada situasi dengan Glazers misalnya, ada pergantian pelatih yang jangka pendek, dan bagaimana juga situasi rekrutmen dari Manchester United ini tanpa arah yang jelas. Tapi nampaknya semua ini bebannya ada pada Bruno Fernandes. Ini bagaimana menurut Sobat Football United ya, komentar seperti ini. Lalu ada juga yang gue baca ini, sekalinya ditinggal Bruno malah win streak, 80% fans langsung masuk gua. Ini maksudnya apa ya? Kalau gua sih berpendapat seperti ini. Ketika Manchester United misalnya tanpa Bruno Fernandes tapi bisa mendapatkan hasil yang positif, misalnya kemenangan, gue sebagai fans gue happy.
Manchester United juga pernah tampil tanpa beberapa pemainnya, tanpa Noussair Mazraoui, tanpa Benjamin Sesko, dan yang lain-lain, mendapatkan hasil positif. Gua happy sebagai fans Manchester United. Pun juga nanti kalau tanpa Bruno Fernandes, Manchester United bisa mendapatkan hasil positif, ya itu merupakan hasil yang tentu saja membuat fans happy. Tapi apakah terus ini mengecilkan peran dari Bruno Fernandes? Arahnya nampaknya seperti ini. Dan ya kalau menurut gua, gimana nih Sobat Football United saja nih ya, bisa dinilai kira-kira komentar seperti ini apa komentarnya. Bagaimana terserah lah ya, mungkin Sobat Football United bisa drop di kolom komen, gak apa-apa sih, gua sekali-sekali kita bahas terkait dengan hal-hal seperti ini ya. Tapi itu tadi Sobat Football United, bagaimana situasi klub tanpa Bruno Fernandes. Jadi ada beberapa laga, ada beberapa pertandingan yang menurut gua ini pertandingan yang penting sebenarnya, pertandingan yang bisa jadi menentukan langkah Manchester United. Kita tahu Manchester United ini ataupun klub ya di Premier League secara keseluruhan, menurut gua ketika memasuki tahun baru, dari bulan Januari lalu berterusan ke bulan Februari, 2 bulan ini adalah bulan yang sangat bisa menentukan hasil akhirnya nanti di bulan Mei akan di mana gitu ya. Bukan berarti mengecilkan pertandingan-pertandingan yang lain, tapi kalau melihat ya, menurut gua bagaimana Manchester United di periode-periode sebelumnya, sering sekali di awal Manchester United itu kesulitan, tapi setelah masuk bulan Januari, bulan Februari, mereka mendapatkan rentetan hasil positif. Ini kita berbicara di periode dari Sir Alex ya. Lalu mereka tampil sebagai juara. Itu sering sekali seperti itu. Klub-klub lain pun juga demikian. Ketika mereka memiliki start di tengah musim yang mungkin tidak begitu bagus, lalu mereka membuat perubahan yang signifikan sehingga di akhir musim kompetisi mereka bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Nah, saat ini Manchester United menurut gue mendapatkan situasi katakanlah tidak beruntung ya. Bagaimana Manchester United sudah harus absen pemainnya karena AFCON. Lalu juga ada situasi dengan Bruno Fernandes ini. Lalu tidak kalah menariknya juga di faktor nomor 3, ketidakjelasan nasib dari beberapa pemain. Bukan hanya terkait dengan bulan Januari, tapi juga di musim panas nanti. Dan menurut gue kombinasi di 3 hal ini, kalau tidak dikelola dengan baik ya, sekali lagi kalau tidak dikelola dengan baik, ini justru bisa membuat masalah akan semakin besar sehingga Manchester United itu justru tidak bisa mendapatkan targetnya yang diinginkan di bulan Mei nanti ketika kompetisi selesai. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Selamat liburan ya bagi yang liburan. Sekali lagi semoga aman-aman semuanya, dilindungi oleh Allah, sehat-sehat selalu semuanya sekeluarga. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ngopi dulu.